Saya ingin membagikan renungan firman Tuhan yang bertemakan tentang perkataan yang memulihkan. Saya akan ambil dalam kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Ini adalah pesan Rasul Paulus kepada setiap orang yang membaca firman Tuhan ini, supaya mereka menjaga perkataannya, supaya mereka menyampaikan kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan kepada orang lain. Saya teringat ada sebuah kisah ketika saya baca sebuah artikel. Kisah itu bercerita tentang seorang wanita muda yang sedang hamil 8 bulan. Ketika diketahui bahwa wanita ini hamil, pacarnya itu tidak mau bertanggung jawab, sehingga wanita yang sedang hamil 8 bulan ini kemudian menjadi putus asa. Dia berniat untuk mengaborsi anaknya dan dia pergi ke klinik aborsi. Nah, dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang ibu, dan seorang ibu itu kemudian menghentikannya dan berkata, "Nak, aku tidak mengenal kamu dan juga tidak ingin mengganggumu," katanya. "Tetapi saat melihatmu, aku tergerak untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengasihimu. Dia tidak pernah melupakanmu. Semuanya akan berakhir dengan baik." Kata-kata itu sungguh sangat kuat dan dalam bagi wanita muda itu. Lalu ia berlutut di sudut jalan, berserah diri kepada Tuhan Yesus, dan membatalkan keinginannya untuk mengaborsi anaknya itu. Kini anaknya telah menjadi penyanyi dan motivator yang dipakai oleh Tuhan untuk menjamah hati banyak orang. Dan nama anak itu ialah Israel Houghton. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan itu mengandung kuasa yang baik, kuasa yang positif, maupun kuasa yang negatif. Perkataan sinis, perkataan sarkastis yang lahir dari hati yang pahit akan membangkitkan kemarahan, akan membangkitkan kegeraman, akan membangkitkan fitnah dan pertengkaran. Maka sebaiknya orang yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan, sepatutnya orang itu menyampaikan perkataan-perkataan yang membangkitkan, perkataan-perkataan yang memberikan dukungan dan membesarkan hati orang lain. Perkataan yang membuat orang yang mendengarnya beroleh anugerah bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah perkataan kita membangun orang-orang yang ada di sekitar kita, atau malah menghancurkan kehidupan orang lain? Kiranya perkataan kita menjadi berkat sehingga orang yang putus asa, orang yang kehilangan pengharapan, memiliki pengharapan, yang marah jadi lembut, yang acuh tak acuh jadi peduli, yang dendam jadi rindu untuk mengampuni, yang retak hubungannya menjadi rujuk kembali, dan tercipta sebuah keharmonisan di dalam kehidupannya. Ketika lidah kita dikuasai oleh anugerah, maka perkataan kita akan mengalirkan berkat bagi sesama. Saya ulangi kata-kata ini, saudara. Ketika lidah kita dikuasai oleh anugerah, maka perkataan kita akan mengalirkan berkat bagi sesama. Tidak ada kehidupan yang begitu hancur sehingga Tuhan tidak bisa memulihkannya. Namun kasih karunia Tuhan lebih daripada cukup untuk memulihkan segala sesuatu. Tetaplah semangat. Tetaplah mengatakan sesuatu yang positif. Perkataan yang membangun. Perkataan yang menguatkan kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Salam sehat, Indonesia menang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.